Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang listrik dinamis. Ini adalah materi pada kelas 9 SMP ataupun MTS. Pada video ini kita akan fokus pada pembahasan arus dan hambatan listrik. Ini adalah subbab dari listrik dinamis. Jangan lupa untuk subscribe dan tonton video ini sampai akhir. Listrik sudah menjadi bagian hal yang vital dalam kehidupan manusia. Banyak peralatan yang membutuhkan energi listrik untuk penggunaannya, seperti halnya lampu, komputer, televisi, dan masih banyak lagi. Nah, mari kita pelajari konsep kelistrikan, terutama konsep arus listrik dalam kehidupan sehari-hari. Listrik dinamis merupakan listrik yang bergerak atau mengalir, atau biasa disebut juga dengan arus listrik. Arus listrik dapat terjadi akibat adanya beda potensial atau tegangan pada media penghantar antar dua titik. Semakin besar nilai tegangan antar dua titik tersebut, maka akan semakin besar juga nilai arus yang mengalir pada kedua titik tersebut. Arus listrik memiliki satuan A, yaitu ampere, sedangkan simbolnya adalah I atau current. Arah aliran arus listrik ada dua macam. Yang pertama, aliran arus konvensional yang merupakan aliran arus yang memakai prinsip muatan, di mana arus listrik didefinisikan sebagai aliran muatan positif pada suatu penghantar dari potensial tinggi ke potensial rendah. Sedangkan aliran elektron, pada dasarnya, elektron merupakan partikel yang bermuatan negatif dan bergerak bebas yang ditarik ke terminal positif, sehingga arah aliran elektronnya mengalir dari kutub negatif menuju ke kutub positif. Di sini ada satu perbedaan antara aliran arus konvensional dengan aliran elektron, yaitu jika aliran arus listrik konvensional, arah alirannya dari kutub positif ke kutub negatif, sedangkan aliran elektron, arah alirannya dari kutub negatif menuju ke kutub positif. Jenis arus listrik berdasarkan alirannya ada dua macam. Yang pertama, arus listrik DC atau direct current, biasa disebut juga dengan arus searah. Arus listrik searah adalah arus yang mengalir satu arah, di mana aliran elektron dari satu titik yang energi potensialnya tinggi ke titik lain yang energi potensialnya lebih rendah. Contoh peralatan yang menggunakan arus DC adalah laptop, komputer, panel surya, handphone, dan masih banyak lagi. Arus listrik DC tidak bisa melakukan perjalanan yang relatif jauh karena akan melemah dan kehilangan energi ketika jaraknya semakin jauh. Yang kedua yaitu arus listrik AC atau alternating current, yang biasa disebut dengan arus bolak-balik. Arus bolak-balik merupakan arus dan tegangan listrik yang besarnya berubah terhadap waktu dan mengalir dalam dua arah. Arah arus listrik AC tidak bergerak dari kutub positif ke negatif, tapi arusnya bolak-balik. Sumber arus listrik bolak-balik, prinsip kerjanya yaitu terjadi perputaran kumparan dengan kecepatan sudut tertentu yang berada dalam medan magnetik. Contoh yang merupakan listrik bolak-balik yaitu listrik PLN, listrik yang dibangkitkan oleh generator, serta beberapa alat rumah tangga seperti halnya setrika, TV, kipas angin, lampu, dan masih banyak lagi. Secara matematis, kuat arus listrik dapat dirumuskan sebagai berikut. E sama dengan Q per T, yang mana bisa dikonversi menjadi segitiga berikut. Q, I, T, yang mana kalau mencari Q, Q-nya ditutup sehingga rumusnya menjadi I dikali T. Dan apabila mencari I, maka rumusnya menjadi Q per T. Dan mencari T, maka rumusnya menjadi Q dibagi I. Yang mana I adalah kuat arus listrik dengan satuan ampere, Q adalah muatan listrik yang mengalir dengan satuan coulomb, T adalah waktu yang diperlukan dengan satuan sekon. Contoh soal, perhatikan soal berikut. Sebuah arus listrik yang lewat hambatan dalam suatu rangkaian dengan besar arus listrik yaitu 5,0 ampere dan dalam waktu 10 sekon. Maka berapakah besar muatan listriknya? Diketahui I
yaitu kuat arus listrik adalah 5 atau 5,0 ampere. Yang kedua yang diketahui adalah waktu atau T sama dengan 10 sekon. Ditanya adalah Q. Jika yang ditanya Q, maka tinggal ditutup Q-nya, rumusnya menjadi I dikali T. Jadi kita masukkan angkanya, I-nya 5 dikali T-nya 10, jadi Q sama dengan 50 coulomb. Jadi, besarnya muatan listrik pada rangkaian tersebut adalah 50 coulomb. Beda potensial atau biasa disebut dengan tegangan listrik. Beda potensial adalah banyaknya energi untuk memindahkan muatan listrik dari satu titik ke titik lain. Adanya beda potensial ini menyebabkan terjadinya arus listrik dari kutub positif ke kutub negatif, serta aliran elektron dari arah sebaliknya. Beda potensial atau tegangan listrik ini dapat dihitung secara matematis dengan rumus berikut. V sama dengan W dibagi Q. Dengan V adalah beda potensial listrik, satuannya adalah volt. W adalah energi listrik atau usaha listrik yang satuannya adalah joule. Q adalah muatan listrik dengan satuan coulomb. Perhatikan contoh berikut. Muatan sebesar 4 coulomb akan dipindahkan dari titik A ke B dengan usaha sebesar 10 joule. Hitunglah beda potensial antara titik A dan B. Diketahui di soal adalah muatan sebesar 4 coulomb, yaitu Q sama dengan 4 coulomb, dengan usaha atau energi, yaitu W sama dengan 10 joule. Ditanya adalah V, maka rumus V adalah W dibagi Q, yang mana W nilainya adalah 10, Q nilainya adalah 4. Jadi 10 dibagi 4, yang hasilnya adalah 2,5 volt. Jadi besar beda potensial antara titik A dan B adalah 2,5 volt. Hambatan listrik atau biasa disebut dengan hukum Ohm. Hambatan listrik merupakan sebuah perbandingan antara tegangan listrik dari suatu komponen elektronik dengan arus listrik yang melewatinya. Secara matematis, hambatan listrik bisa dirumuskan dengan R sama dengan V dibagi I, atau bisa menggunakan segitiga konversi berikut. Jika mencari V, maka ditutup V-nya, rumusnya menjadi I dikali R. Sedangkan untuk mencari I, maka rumusnya menjadi V dibagi R, dan untuk mencari R dirumuskan dengan V dibagi I. Dengan V adalah tegangan atau beda potensial dengan satuan volt, I adalah kuat arus dengan satuan ampere, R adalah hambatan dengan satuan ohm. Perhatikan contoh soal berikut. Sebuah arus listrik 2 ampere mengalir pada sebuah kawat penghantar dengan beda potensialnya pada kedua ujungnya, yaitu 12 volt. Maka berapakah hambatan pada kawat tersebut? Pertama diketahui adalah arus listrik, yaitu I sama dengan 2 ampere. Kemudian beda potensial atau V adalah 12 volt. Ditanya hambatan, yaitu R. R dirumuskan dengan V dibagi I, yang mana V 12, I adalah 2, jadi 12 dibagi 2, hasilnya adalah 6 ohm. Jadi besar hambatan pada kawat penghantar tersebut adalah 6 ohm. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Kita akan berjumpa lagi dalam video-video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.